Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Video kali ini saya akan membahas tentang analisa candle lagi, dimana chart ini sudah saya buat sebelumnya ya, tetapi videonya memang belum saya buat. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini ada sekitar 24 candle dalam durasi 1 menit. Dan jika kalian trading di forex, ini candlenya bisa kalian cari di time frame 1 minggu ataupun 1 bulan ataupun 1 hari ya. Karena di forex kan kita menggunakan pips bukan menggunakan time. Kalau di binary option seperti binomo, IQ option, Olim trade, quotex dan lain sebagainya itu menggunakan time. Jadi tidak perlu menunggu sampai 1 hari 1 minggu. Kita bisa menggunakan time frame 1 menit, 5 menit atau sesuai selera. Oke, yang pertama teman-teman, seperti biasa nomor candle hijau itu ada di atas, nomor candle bearish itu ada di bagian bawah. Oke, secara umum tren yang terjadi bagaimana? Dari susunan IMA di sini terlihat bahwa tren sebelumnya mengalami kenaikan di area sini ya. Karena area sebelumnya 200 IMA ada di bawah susunan IMA membentuk sebuah tren ya, dimana 20 di atas 50, 50 di atas 100 dan begitu seterusnya. Tetapi di area sini dia sudah mulai melakukan retracement di sini ya dalam bentuk ranging ya. Kalau retracement itu kebanyakan ya ranging market ya. Sorry, oke, kita mulai nomor 1 teman-teman. Jika kita lihat nomor 1 itu candlenya dia memiliki ekor atas juga, memiliki ekor bawah. Tapi dia melakukan breakout terhadap sesuatu di sini yaitu deviasi 1 Bollinger Band bagian atas ya. Kalau ada breakout begini jangan buru-buru open posisi sell ya. Karena kita tidak tahu tekanannya seberapa kuat bullish ini. Tapi dari ekor ini menandakan bahwa dia memang sedikit lemah ya. Namun kalau lemah bukan berarti dia akan reversal. Bisa jadi dia retracement. Nah, kemudian kita tunggu nomor 2. Kita tunggu di candle nomor 2, ternyata nomor 2 itu punya ekor bawah dan dia tidak close melebihi 50% body candle nomor 1. Artinya apa? Artinya kemungkinan retracement itu ada. Dan di sini kita lihat dulu teman-teman, jangan langsung open posisi buy di sini ya, karena ya kita tidak tahu ini apakah seperti inside bar ya. Nanti dia di sini bisa beres sampai sini atau memang dia bullish ya, seperti ini. Nah, di sini setelah candle nomor 3 sorry. Setelah candle nomor 3 kita baru tahu bahwa ini sebenarnya adalah konsolidasi mini ya. Atau di antara 1 dan 3 ini ada konsolidasi di time frame yang lebih kecil. Kalian bisa lihat di time frame yang 5 detik ya. Nah, di sini sudah sebelumnya terjadi agak meragukan, kemudian ciri dari konsolidasi ya, dia membuat ekor-ekor yang sama seperti ini ya. Dan kalau digabung candle nomor 2 dan 3 ini hasilnya adalah doji bullish ya. Doji bullish yang tidak melakukan break terhadap candle nomor 1 ujungnya. Jadi di sini bisa di sell dengan konsep yang namanya candle stall pada ranging market. Ranging market itu terjadi karena price tidak kuat naik dan tidak kuat turun teman-teman ya. Jadi price itu terjebak di dalam support dan resisten yang kuat. Kalian bisa lihat di sini dia membentuk ekor ke bawah, kemudian dia membentuk ekor ke bawah lagi. Tapi dia akhirnya close di opening dan closingnya dekat opening ya. Oke, itu dia kenapa di sini saya taruh opsi peluang sell ya. Nah, kalau di candle 1 minggu ini lumayan ya pipsnya ini, karena ini besar banget. Jadi kalau di forex itu usahakan menjadi swing trader ya, bukan trading kayak binary trader ya. Binary trader itu beda dengan di forex. Di forex itu cari pips yang banyak. Kalau di binary trader itu menggunakan pure analisa dan peluang ya.
Oke, nomor 5 sekarang kita tunggu. Kita jangan dulu open sell di sini ya. Karena nomor 4 kita nggak tahu dia nggak menembus support juga ya. Kemungkinan di sini ada nanti reject kan ada. Jadi peluang reject ada, peluang ke atas ada, peluang turun juga ada. Jadi ragu-ragu ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan yang seperti ini karena di sini areanya ranging atau konsolidasi mini. Jadi nomor 5 kita tunggu, dan ke nomor 5 itu ternyata candle breakout ya teman-teman ya. Apa yang di breakout banyak ya. Di sini ada level yang dibentuk oleh nomor 2 dan 3, kemudian ada IMA 20, kemudian ada deviasi satu bagian bawah dan 50 IMA ya. Kita lihat candlenya besar ya. Kemudian ada ekor bawah dan ekor atas yang sama. Seperti yang sudah saya sering jelaskan di video-video sebelumnya, ekor atas bawah sama, candle dalam posisi besar ya atau breakout banyak itu pasti memerlukan yang namanya istirahat ya. Jadi kalau di sini meneruskan tren itu rasanya kurang bijaksana ya. Karena ini 1 dan 2 ini pasti memerlukan retracement. Jadi kita tunggu di nomor 6. Di nomor 6 ini juga kita nggak bisa buy aja ya. Kecuali memang agresif ya. Kalau kalian ngerti ini kayak gitu konsepnya, maka di sini bisa kalian buy. Tetapi agar lebih amannya kita tahan dulu karena di sini ada breakout. Siapa tahu di sini akan menghasilkan candle yang kuat bearish ya. Kita nggak tahu. Tapi nomor 5 ini memang wick atas wick bawah ini memberikan indikasi candle lemah. Sehingga perlu retracement di nomor 6. Nomor 6 ini retracement teman-teman. Sorry. Kenapa retracement nomor 6? Satu, dia tidak memiliki tekanan yang pasti ya. Tekanan ekor yang pasti dari mana nggak ada ya. Cuma di sini dari deviasi 2. Cuma di atasnya udah ada 50 IMA yang sebelumnya di break. Kemudian nggak signifikan juga candlenya dan tidak menembus 50% body candle nomor 5. Jadi nomor 6 ini kita putuskan sebagai candle dengan retracement. Candle retracement ya, sebagai candle retracement. Kemudian nomor 7 kita bisa sell di sini. Karena kalau dilihat di sini juga ada round number ya. Cuma saya nggak gambarkan round numbernya. Oke, itu dia nomor 7. Dan candle nomor 7 itu adalah candle yang seperti kuat ya, seperti shooting star tapi bukan ya, karena ini bodinya terlalu panjang. Dan juga dia membentuk, jangan lupa ini dilihat 5, 6, 7 ini membentuk yang namanya penerusan tipe 3 varian candle ya. Varian candle. Gagalnya ini kita tahu setelah terjadi nomor 8 ya. Jadi kita hanya tahu di sini ada varian candle tipe 3 atau drop base drop. Di mana drop base drop bisa digunakan di strong trend ya. Di area deviasi satu bagian atas dan bawah. Kemudian dalam posisi strong trend. Nah, kalau di sini strong trend, apakah di sini strong trend? Kita nggak tahu ya, karena tren besarnya sedang kemungkinan uptrend ya, masih ada uptrend. Jadi kita tunggu ya. Nomor 7 itu hanya bagi yang paham aja ya. Dan setelah kita tunggu nomor 8, nomor 8 ini close-nya juga di opening ya. Nah, ini kita curigai jika ada IMA di antara price, kemudian price membentuk seperti ini ya. Drop, base drop, kemudian langsung bullish lagi kembali ke opening. Artinya di sini sudah terjadi ranging market ya dalam time frame yang lebih kecil. Dia turun, kemudian dia naik lagi ke semula. Dan di sini 50 IMA sudah flat atau datar dan 20 IMA mulai ingin menembus 50 IMA. Jadi saya juga nggak sarankan di sini ya di nomor 9 ini untuk open posisi buy ataupun sell, karena di sana peluangnya juga 50-50 ya, karena kita nggak tahu ini apakah 50 IMA akan memberikan tekanan lagi untuk menjadi konsolidasi
ataupun dia akan menuju resisten di sini ya, di ekor ini. Ini adalah specific candle. Jadi dia sampai di sini. Kemudian di sini nomor 9 terbentuk bullish candlenya, tetapi dia tidak menembus ekor dari nomor 7 ya. Di sini juga terjadi higher high higher low. Nah, kita perlu perhatikan konsep higher high higher low digunakan di strong trend ya, karena kalau higher high higher low kita berharap di sini akan bullish ya. Kalau situasinya begini, apakah ini strong trend? IMA, IMA, IMA. Sementara price ada di tengah-tengahnya di antaranya. Ini adalah bukan strong trend ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kalian agresif trader dan yang paham kondisi market, ini bisa di sell di sini karena spesifikasi dari higher high higher low tidak terlalu bagus ya. Oke, kemudian kita tunggu nomor 10 teman-teman. Nomor 10 itu kembali lagi ke area opening ya. Opening, closing, opening, closing. Ini semua 4 candlenya doji ya. Artinya di sini ranging market ya. Dalam bentuk ya tentunya di sini kalau udah terjadi chartnya ya, di sini terbentuk namanya descending triangle ya. Patternnya. Kemudian nomor 10 juga itu candle bearish tetapi nggak meyakinkan ya. Ini kan candle bearish. Tetapi gimana yang tahu dia nge-break ke bawah atau ke atas? Dimana dia reject, bisa reject di sini, bisa reject di sini, bisa di sini, bisa di banyak ya peluangnya. Jadi ini adalah candle yang meragukan. Ini harusnya kalau kita baca di sini ada higher high higher low. Kalau di sini nggak terjadi yang namanya ranging, artinya dia price ke bawah ke sini lagi, berarti ini adalah retracement. Itu aja patokannya. Kalau ini retracement, candle nomor 10 harusnya adalah candle breakout ya. Kenapa? Karena di sini kalau fake breakout ini harusnya kuat ya. Karena dia udah dekat di sini. Tapi ternyata nomor 11 itu candlenya juga tidak melebihi 50% body nomor 10. Artinya di sini bullish juga ragu-ragu dong ya. Artinya kemungkinan bullish ragu-ragu memberikan kita gambaran bahwa price tidak akan ke atas tetapi melakukan ranging market karena kondisi flat IMA 50 ya. Kalau IMA 100 masih agak condong ke atas dikit. Oke, di sini agak analisanya agak terlalu ribet ya. Jadi karena ini mirip hammer juga, mirip bullish, jadi saya nggak open posisi apapun di sini karena takutnya dia akan ke atas. Tapi dalam analisa ini kita kan berpikir seperti yang tadi saya katakan. Tetapi kalau di live trading kan siapa tahu kita berpikirnya lain seperti itu ya. Karena kan live trading itu menuntut yang namanya kecepatan, speed dalam berpikir ya. Dan juga menguras energi dan emosi seperti itu. Kalau kita santai begini kan kita bisa berpikir apa saja di sini dan menganalisa market sesuai dengan bentuk candlenya ya. Karena analisa begini memang terlihat mudah teman-teman, tapi kalau di live chart itu pikiran kita akan berbeda lagi, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kita melakukan hal ini untuk membiasakan pemikiran kita ya. Membiasakan antara apa yang ditampilkan chart dengan analisa kita, seperti itu. Oke, nomor 12 ternyata dia melakukan ranging di sini ya. Nah, seperti itu. Dia kembali ke area support sini. Nah, di sini kita ketahui bahwa di sini market mengalami ranging ya. Candle nomor 12 lihat dia ada wick atas dan wick bawah ya. Wick atas wick bawah artinya candle ini adalah bearish tetapi tidak terlalu kuat ya, dengan nomor 13 sebagai konfirmasinya. Kadang-kadang teman-teman ada juga candle seperti ini breakout ya, ini yang kuat ya. Kalau ini kuat dia akan melahirkan downtrend yang kuat, dan nomor 13 ini nggak akan candle bullish, dia akan candle bearish ya, bearish. Tapi bearishnya harus melakukan break terhadap 100 EMA. Kalau di sini bearish shooting star seperti itu,
Ya hati-hati juga, ini adalah penipuan karena situasinya memang sedang ranging dan globalnya uptrend ya. Oke, kita tunggu nomor 13, dan 13 ternyata itu adalah candle yang bisa memberikan kita gambaran bahwa ini bukanlah breakout yang akan melahirkan candle, maksud saya akan melahirkan tren ke bawah ya. Karena ini nomor 13, ini adalah buying pressure dari support ya. Ini candlenya udah agak lemah-lemah gitu. Kalau kita baca, maka di sini kita bisa open posisi buy dengan sedikit mengandalkan yang namanya 100 EMA atau ujung ekor dari nomor 13. Karena nomor 13 ini adalah specific candle yang mengandung buyer pressure, ekornya buyer pressure ya. Oke. Itu dia nomor 14. Nah, nomor 14 candlenya bullish. Tetapi perhatikan teman-teman. Ingat, tadi kita situasinya apa? Masih ranging ya. Dan dia tidak melakukan break terhadap signifikan candle ya. Ini artinya kalau di sini buy, ini udah salah kaprah ya. Ini bukan formasi dari morning star ya. Karena ini ranging market. Lagian dia juga tidak menembus 50 EMA. Maka di sini harusnya kita sell ya. Tapi ini bagi yang berpengalaman. Untuk yang enggak, kita tunggu aja dulu, itu lebih baik. Karena siapa tahu dia turun dulu baru dia naik, kita nggak tahu juga ya. Jadi kita tunggu nomor 15, kemudian nomor 15 itu candlenya juga meragukan ya, seperti retracement. Di sini seperti retracement karena dia tidak menembus 50% candle nomor 14. Oke, nomor 15 ini situasi ranging ya. Apalagi mepet-mepet begini, jangan open buy di sini. Kita tunggu saja sebelum dia benar-benar menyentuh support ataupun menyentuh lagi resisten di sini. Dan ternyata dia kembali ke bawah menyentuh support ya. Nah, di sini di candle 16 ini kita ketahui bahwa ternyata bullish tidak ada di sana ya. Atau belum muncul. Kenapa? Karena kalau ini jadi ya, morning star ini akan break. Tapi kalau ini break, oke lah, dia membutuhkan retracement di sini, katakan seperti itu. Maka di sini dia harusnya dia break karena ini ranging market, price cenderung kuat ya, tetapi dia malah bearish. Artinya ada sesuatu yang janggal di sini dan dia juga di sini membuat lower high, lower low. Nah, dalam situasi lower high, lower low di antara 100 EMA dan 50 EMA itu adalah area ranging. Jadi jangan gunakan konsep Dow theory atau lower high lower low. Ini juga morning star kan, jebakan ini. Karena areanya ini area ranging. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video tentang EMA ya. Ada kalau EMA seperti itu dekat-dekat, terutama EMA besar, di price akan seperti itu. Price nggak akan nembus, tapi dia membuat jebakan atau fake breakout. Oke. Sekarang nomor 16 sudah muncul. Dan itu juga menunjukkan bahwa bearish tidaklah terlalu kuat atau memang bearish akan melakukan break. Jadi kita sabar menunggu ya. Nomor 17 ini kita tunggu juga karena ini nggak yakin kita mau kemana. Sementara di sini ada support ya. Support harus disentuh baru kita berani open posisi. Kalau di sini masih ragu-ragu ya. Di sini juga ada deviasi 1 yang bisa memberikan rejeksi turun. Oke, ternyata nomor 17 ini adalah muncul engulfing ya. Nah, ini baru lebih realistis teman-teman ya, karena nomor 17 ternyata melakukan breakout terhadap deviasi 1 dan 50 EMA, dan dia adalah kegagalan dari lower high lower low. Artinya apa? Di sini trend down sudah hilang dan ini adalah trend yang kuat. Kenapa? Karena dia break deviasi 1. Kalau udah deviasi 1 mulai di break, sebelumnya dia udah ranging, hati-hati dia akan strong ya. Tetapi kalau di sini contohnya deviasi 1 di break tetapi dia masih dalam kategori downtrend,
ini hati-hati tipuan bahwa dia akan kembali lagi ke meneruskan tren yang ini ya. Karena tren yang ini diteruskan ini. Di sini macet, kemudian muncul tren baru. Seperti itu. Nah, sehingga nomor 18 baru di sana kita bisa open posisi buy ya. Di sini. Dengan mengandalkan tentunya lebih aman ya 50% atau di deviasi 1, teman-teman ya. Jangan di sini karena bisa jadi juga doji ya. Kalau doji kita akan ambiar di sini ya. Jadi pastikan juga entry yang bagus. Tapi ini entry ini perlu latihan dan penyesuaian juga, pengalaman ya. Kemudian setelah nomor 18, nah di nomor 18 ini hammer ya. Ini adalah hammer yang pantas kita jadikan acuan untuk buy, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia berasal dari sejenis fake breakout ya di sini. Fake breakout dan merupakan dalam time frame besarnya sebuah formasi yang namanya descending triangle ya. Jadi kalau triangle itu biasanya dia beberapa candle akan kuat, apalagi kalau dia membuat hammer seperti ini. Hammer ini apa yang dilakukan? Dia turun di sini mengambil order ya dan melakukan break terhadap 20 EMA. Jadi 20 EMA sudah di break, kita bisa entry di bawah 20 EMA. Kemudian nomor 19 kita candlenya bullish. Nah, di sini ada konsep higher high higher low. Nah, yang ini baru namanya konsep higher high higher low. Karena kenapa? Karena dia strong trend ya. Posisinya strong trend. Kenapa kita tahu di sini strong trend? Satu, hammer ini close di sini ya. Di bawah dari middle Bollinger Band. Kemudian nomor 19 ini mendapatkan rejection ya. Ini kalau kita cari di time frame 5 detik ini adalah fake breakout 50 EMA ya. Kalau dalam time frame kecil mungkin 200 EMA di sini ya. Pokoknya di sini ada fake breakout lah, seperti itu teorinya. Karena kenapa? Karena ekornya ini ke bawah, kemudian menembus balik lagi 50 dan 20 EMA. Jadi di sini otomatis fake breakout. Nah, di sini kita bisa buy karena tekanannya strong. Inilah kita mengidentifikasi tekanan strong. Tekanan yang berasal dari sebuah pattern kemudian merupakan hasil dari fake breakout di sini ya. Lower high lower low fake breakout. Karena kalau ini morning star yang tadi nomor 13-14 morning star ini kuat, harusnya morning star sebagai retracement harusnya di sini kuat ya, strong. Tetapi dia malah balik, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Oke, nomor 20 bullish ya. Nah, di sini perlu diwaspadai karena wick atau ekor nomor 19 tidak ditembus oleh nomor 20 dan 20 juga punya ekor atas dari deviasi 1. Jadi nggak ada yang tahu ya. Nomor 21 kita tunggu. Nomor 21 ternyata candlenya adalah candle lemah yang tidak menembus atau tidak sampai di ujung ekor dari nomor 20. Kemudian kita tunggu ya. Karena hal seperti ini adalah tren, jangan open sell di sini, tunggu candle bearish ya. Oke, di sini katakanlah loss momentum dari bearish ya. Kalau di sini udah loss momentum dari bearish, kalau dia ingin turun ke bawah, di sini harus ada bearish strong ya atau reversal pattern. Tetapi di sini nggak ada, malah candlenya bearish dengan ekor atas bawah yang kecil atau yang sama ya. Artinya di sini apa? Di sini hanya istirahat dari tren ini dan kita bisa open posisi buy di sini. Karena ini adalah strong trend. Kita open buy di nomor 23. Kemudian hasilnya bullish ya. Dan setelah itu nomor 23 sudah. Dan nomor 24 ini saya nggak sarankan juga karena di sini ada ekor atas dan sedikit ekor bawah ya. Jadi saya mencegah di sini terjadi yang namanya fake breakout ya. Karena ini adalah level di sini ya. Dan sini muncul higher high higher low. Nah, di sini hati-hati menggunakan higher high higher low karena tren di sini sudah mulai agak berkurang ya.
karena di sini udah tren panjang, kemudian retrace, kemudian langsung ya. Jadi hati-hati menggunakan ini. Saya lihat di sini ya, kalau prediksi saya ini deviasi 1 ini bagian deviasi 2 ya, bahkan ini ya. Deviasi 2 udah di atas ini. Dia akan membuat doji ya. Prediksi saya. Kita masih bisa entry di mungkin di setengah bodinya ya biar aman. Tapi untuk amannya janganlah, karena ini posisinya lagi ranging seperti itu. Dan dia juga tidak, nomor 24 itu tidak nembus ini ya. Perhatikan juga ini. Tuh, kan? Lebih baik jangan entry karena di sini peluang sell tuh ada. Ya, beda dengan di sini. Ini adalah awal mula. Ini udah akhir. Kalau udah di bullish berapa kali ini bearish, bullish lagi. Jadi bisa jadi strong di sini bearishnya. Oke, teman-teman. Itu saja. Tadi saya nggak baca gini ya. Nggak baca candle ini. Apa ini? Oh, ini dua retracement candle ya, karena ini strong. Bullish candle lemah, bearish candle lemah, retracement, inverted bullish hammer ya. Jadi ini inverted bullish hammer. Inverted bullish hammer ini di strong uptrend ini bisa jadi penerusan ya. Tetapi hati-hati ya, karena di sini tidak menembus ekor nomor 19. Dia bisa turun. Tetapi dengan konfirmasi ini, maka kita putuskan untuk open posisi buy. Kenapa? Karena di sini hammernya setelah candle lemah, dia nggak muncul candle bearish yang kuat. Itu. Jadi dua candle ini adalah retracement dalam bentuk bearish doji ya. Kalau candle 21 dan 22 digabung itu hasilnya bearish doji. Kalian bisa baca penggabungan candle di video saya yang lainnya. Kemudian di sini ada ini bullish hammer udah. Ini bullish engulfing break one deviation sudah ya. Jebakan morning star. Oke, teman-teman, itu saja ya. Biar tidak terlalu panjang videonya. Ini sudah 27 menit. Bagi kalian yang ingin belajar trading bisa kunjungi website saya planktontrader.com. Di sana ada ebook, di sana ada analisis chart yang agak sedikit lengkap ya dari YouTube, karena di sana saya isikan feedback dari analisa saya. Jadi analisa ini kan ini kita analisa global uptrend ya, global uptrend, downtrend, kemudian ranging, kemudian terjadi strong uptrend. Ini feedbacknya apa aja yang harus kita cari dan apa yang harus kita hindari, itu ada di website ya, planktontrader.com. Di bawah link deskripsi dari video ini. Di bawah deskripsi dari video ini. Oke teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat. Salam trader.